Saat Xiang Yun pergi, semua orang secara bertahap melihat ke atas, dan ekspresi Wang Yue dan penatua lainnya masih sedikit terkejut. Mereka harus mengakui bahwa mereka semua merasa iri dengan bisnis pertama kamar dagang Feila. Itulah saran dari Lord Wang Fu. Dia berjanji untuk menginstruksikan Qin Yichen, dan dia membayarnya. Dan masih 2 kristal peri. Namun, setelah merasakan desahan, mata Su Ying menjadi cerah, dan Tuan Wang Fu pergi, dan akhirnya giliran mereka untuk berbicara. Memikirkan hal ini, dia tiba-tiba melihat ke arah Qin Yichen, terbatuk pelan. Qin Pilmaster, Anda tahu. Di sisi lain, dalam posisi Su Ying, hampir semua yang dia beli adalah diskon aktif, tetapi hari ini berbeda. Su Ying juga menginginkan setiap jenis senyawa dan, untungnya, Qin Yichen hanya tersenyum acuh tak acuh. Lansia yang datang dari Laosu datang ke pertunjukan, ini sedikit hati. Saat berbicara, Qin Yichen mengeluarkan kotak kayu itu lagi. Tetapi jumlah setiap dandelion majemuk jelas lebih sedikit daripada yang diberikan kepada Huang Fuyu. Tapi ini cukup memuaskan Su Ying, tapi dia hanya berencana untuk mengambil alih. Tapi melihat tindakan Qin Yichen sedikit ragu. Su Ying kaget, dan kemudian memikirkan sesuatu. Tertawa, Qin Pilmaster yakinlah bahwa lelaki tua itu tidak akan mengambil keuntungan dari apapun. Berbicara, Su Yinggang baru saja mengeluarkan 2 kristal peri. Tetapi Qin Yichen tidak mengambilnya. Tetapi memadatkan, lansia. Kristal peri itu penting. Tetapi Qin ini tidak diperlukan. Tetapi saya hanya berharap bahwa saya akan mengirimkan senyawa senior kepada Anda. Untuk mencicipi, Qin Yichen masih memiliki beberapa kekhawatiran. Bagaimanapun, ini adalah kerja kerasnya. Itu juga kartu terbesarnya. Seperti kata pepatah, lengannya tidak bisa memutar pahanya. Meskipun dia sekarang memiliki reputasi tertentu, dia bisa berada di situs Sekte Abadi Yuan Surgawi. Jika orang benar-benar memutuskan untuk mencaplok senyawa dan, apa yang bisa dia lakukan? Pertahanan sangat diperlukan. Kuncinya adalah Qin Yichen telah mengalami hal-hal seperti itu di kehidupan sebelumnya. Namun, dia tidak mau. Su Ying mendengar ini hanya tersenyum bebas. Apalagi yang harus saya lakukan? Qin Pilmaster yakinlah bahwa di masa depan, kota asal surgawi, hanya keluargamu yang bisa menjual senyawa dan. Dengan mengatakan itu, dia memasukkan 2 kristal peri ke tangan Qin Yichen. Juga Pilmaster, Su Ying dan yang lainnya memahami suasana hati Qin Yichen. Dan Chen Yu juga melangkah maju dan meletakkan 2 kristal peri ke tangan Qin Yichen. Tuan Wang Fu telah berbicara, jadi yakinlah. Ya, kamar dagang Feile ini adalah Qin Pilmaster. Anda menjamin bahwa jika seseorang membuat ide gabungan dan Sekte Abadi Yuan Surgawi saya tidak akan menjadi yang pertama. Sikap tingkat tinggi dari sekelompok Sekte Abadi mirip dengan 2 sebelumnya. Sebelumnya, mereka ingin mempersulit Qin Yichen untuk melarikan diri dari kejahatan. Tetapi sekarang mereka telah dijanjikan oleh Sekte Abadi Yuan Surgawi. Hanya Li Feng yang muram di sebelahnya. Kali ini dia benar-benar mencoba yang terbaik untuk membuat gaun pengantin untuk orang lain. Sepertinya, terakhir kali aku menyambar darah raksasa, dan bunga gemerlap terakhir. Tapi apa yang bisa dia lakukan? Bahkan Master Huang Fu memberikan 2 kristal peri. Apa yang bisa dilakukan Li Feng selain mengenali akunnya? Apa yang bahkan membuat Li Feng 100 merasa bahwa ketika dia melewati Xianjing, dia sedikit khawatir Qin Yichen akan memberinya keburukan. Namun, Li Feng lebih mementingkan dendam pribadinya, dan Qin Yichen belum pelit. Tentu saja, jika ada alasan kuat, dia tidak mau mendapatkan 2 kristal peri ini. Kotak senyawa dan dikirim, dan setelah menerima senyawa dan, sekelompok eksekutif Sekte Abadi merasa puas. Tetapi juga tahu bahwa mereka harus pergi. Lagi pula, kamar dagang Feilo masih harus melakukan bisnis. Sebelum pergi, Su Ying tersenyum. Qin Pilmaster, setelah sibuk dengan bisnis, ingatlah untuk datang ke kuil dan untuk menemukan kita ketika kita punya waktu. Mari kita bahas alchemy Dao bersama. Kamu harus mengunjungi Su Senior ketika kamu punya waktu. Wang Yue bahkan berkata sambil tersenyum. Qin Pilmaster, mari pikirkan apa yang harus dilakukan hari ini. Berbicara, Wang Yunlu mengangguk. Dan Immortal Sekte bertingkat tinggi yang berdiri di lantai atas memalingkan muka, melihat kerumunan yang padat, dan tidak bisa menahan nafas. Mari kita lihat cadangan obat mujarab, meskipun cukup, tetapi jelas tidak sebanding dengan jumlah orang. Chen Yu menepuk bahu Qin Yichen. Ayo. Qin Yichen mengangguk diam-diam, tiba-tiba ada kesedihan yang tak terlukiskan. Sejak meninggalkan 10.000 benua, dia khawatir menjadi lebih kuat. Tapi hari ini, dengan begitu banyak pelanggan menunggu di luar pintu, hanya ada lebih banyak uang dari cukup. Ini bukan lagi masalah yang patut ditiru bagi bisnis untuk melakukan ini. Banyak orang tingkat tinggi berubah menjadi streamer. Banyak orang melihat adegan ini. Semua dibahas dengan semangat, bahkan lebih berebut. Ketika seseorang bahkan melihat siluet Li Feng, dia tidak bisa membantu tetapi terkejut. Apa yang terjadi? Bahkan Li Elder membeli senyawa dan... Tidak, tapi aku mendengar bahwa Qin Pilmaster telah menyinggung Li Elder sebelumnya. Daya tarik senyawa dan terlalu besar? Atau apakah
Li Elder sebenarnya sudah lama menetap dengan Qin Pil Master. Apakah dia bekerja sama dengan akting? Benar, kamu baru saja mengatakan itu. Dan kupikir setelah diinterogasi, kamar dagang Fei Lo menjadi lebih terkenal. Kata-kata ini jatuh ke telinga Li Feng, membiarkan sosoknya bergetar di ketinggian. Dia tidak sabar menunggu Xian Wei menembak dan membunuh orang-orang itu. Siapa yang benar-benar ingin membangun momentum untuk anak itu? Pada saat ini, Qin Yichen melangkah keluar, melihat siluet yang tak terhitung jumlahnya, dan tertawa keras. Kamu, kamar dagang Fei Lei, resmi dibuka. Hua. Diakon Sekte Abadi 2 pergi tanpa sepatah kata pun dan bergegas masuk. Kerumunan begitu ramai sehingga pintu kamar dagang yang sangat bergaya saat ini ramai. Untungnya, ada medan gempa pembangkit tenaga listrik seperti Nihang. Jika tidak maka sangat sulit untuk dibersihkan. Qin Yichen juga sangat terdiam. Inilah yang dia harapkan. Kalau tidak, hari pertama setelah membuka rumah, Anda akan menginjak lelucon balok rumah. Gelombang pertama dari 100 pelanggan pertama adalah 10.000 pasukan yang menyeberangi jembatan kayu tunggal dan bergegas ke kamar dagang. Hahaha, aku mengerti. Saya mendapatkannya. Ayolah, betapa kidan ini semua. Begitu banyak jenis. Tanda seru. Saya tidak terpesona. Melihat senyawa dan di depan konter di mana-mana, semua orang sangat gembira. Dan untuk sementara mereka tidak tahu harus memilih apa. Dan orang-orang di luar mendesak lagi dan lagi. Qin Yichen tertawa ke samping. Semua orang. Kemanjuran setiap senyawa dan diperkenalkan. Tidak ada kepalsuan. Dan ada toko efek yang lebih baik di lantai atas. Begitu kata ini keluar, semua orang sepertinya telah menemukan benua baru, dan berlari menuju lantai atas. Tiba-tiba, di kamar dagang Fei Lei, seruan terdengar satu demi satu, sampai seorang diakon Sekte Abadi naik ke tingkat tertinggi dan melihat puncak majemuk yang merupakan puncak tertinggi. Tiba-tiba berseru, "Peri, peri." Diakon ragu-ragu, Qin Pil Master, ini. Diakon ini adalah Immortal Monarch 3 Heavenly Layer. Kristal peri bukanlah jumlah yang kecil baginya. Qin Yichen mendengar ini, tetapi terkekeh. Qin ini membuka bisnis dan memperhatikan integritas. Senyawa dan bermutu tinggi ini telah ditegaskan oleh Huang Fu Senior. Nama Huang Fui seperti papan nama emas, jadi jangan terlalu mudah menggunakannya. Setelah ini dikatakan, bagaimana mungkin diakon itu masih ragu? Lagi pula, menurut pendapatnya, Qin Yichen tidak akan berani mengotak-atik kulit harimau Master Huang Fu bahkan jika dia berani. Selain itu, Qin Yichen tidak mengatakan apa-apa,